Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala nikmat berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam hidup ini, kita seringkali mendengar kata kasih. Baik diucapkan oleh orang lain, dijadikan lirik lagu, dijadikan tema film, bahkan kita sendiri pun mungkin seringkali mengucapkan kepada orang yang kita sayangi. Namun, seringkali kata kasih tersebut hanya berhenti di bibir, tidak sampai kepada tindakan nyata yang benar-benar tulus dan tanpa syarat. Tetapi dalam Alkitab kita, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah tidak pernah seperti kasih dunia yang suka berubah-ubah. Tidak seperti kasih yang bergantung pada perasaan atau kondisi. Karena kasih Allah adalah kasih yang dinyatakan, bukan hanya dibicarakan, bukan sekedar dijanjikan, melainkan diperlihatkan secara nyata dan sempurna kepada manusia melalui tindakan yang paling besar, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita manusia pendosa ini bisa menerima hidup yang sejati, hidup yang kekal, hidup yang penuh dengan pengharapan. Perhatikan baik-baik saudaraku semua. Allah tidak mengutus anaknya karena kita pantas menerimanya. Bukan karena kita sudah cukup baik, bukan pula karena kita sudah cukup layak untuk diberi hadiah, tetapi justru karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita dari kebinasaan, dari dosa, dan dari kehampaan hidup. Dan karena kasihnya yang begitu besar itu, dia tidak tinggal diam, melainkan turun tangan langsung, ia bergerak, ia bertindak, bahkan rela mengorbankan yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup olehnya. Saudara-saudaraku semua, kasih seperti ini tidak akan bisa ditemukan di dunia ini, dalam bentuk apapun. Karena kasih yang seperti ini tidak pernah berasal dari manusia, melainkan hanya berasal dari Allah itu sendiri. Dan inilah yang membedakan kasih Allah dari semua kasih yang pernah kalian dengar. Kasih Allah adalah kasih yang memberikan, bukan yang menuntut. Kasih yang mengangkat, bukan yang menjatuhkan. Kasih yang memulihkan, bukan kasih yang menghukum. Kasih yang mencari, bukan kasih yang menunggu. Kasih yang menyelamatkan, bukan membinasakan. Dan karena Allah sudah menyatakan kasihnya yang secara nyata dan begitu besar dalam diri Kristus kita, maka satu-satunya respon yang benar dari kita adalah membuka hati untuk menerima kasih itu. Mengakui bahwa tanpa Yesus hidupmu kosong, dan menyerahkan hidup kita untuk dipimpin olehnya. Sebab hanya di dalam Dialah kita benar-benar mengalami apa artinya hidup yang sejati. Hidup yang dipenuhi damai, hidup yang memiliki arah, hidup yang memiliki tujuan, dan pengharapan yang tidak akan tergoncangkan oleh keadaan dunia ini. Untuk itu saudara-saudara semua, kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Ketika kita merasa tidak layak, ketika dunia memperlakukan kita seolah-olah tidak berharga, mari kita ingat satu hal. Bukti kasih Allah itu sudah dinyatakan, bukan dalam bentuk puisi ataupun ucapan manis, tetapi dalam pribadi Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk memberikan kita hidup yang baru. Karena kasihnya tidak pernah bersyarat dan kasihnya takkan pernah gagal. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.